Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik di rumah? Semua pasti dalam keadaan sehat ya? Tidak terasa kita sudah mau berada di akhir tahun adik-adik. Bayangkan sudah lebih dari 10 bulan kita ibadah online loh. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, kakak mengingetin kalian untuk berpakaian rapih dan juga tidak sambil makan ya, ataupun main HP. Nah sekarang, yuk sama-sama kita berdoa sebelum memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan, walaupun secara online. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, sebentar kami ingin beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa lagi. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Halo adik-adik Super Kids, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali untuk beribadah walaupun via online, tapi kita mau tetap semangat mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kota yang dihukum sama Tuhan karena di kota ini banyak melakukan kejahatan dan banyak melakukan dosa. Ada yang tahu nama kotanya? Ya, kota ini adalah kota Sodom dan Gomora. Nanti adik-adik bisa minta dibacakan kembali ya ceritanya oleh orang tua adik-adik di kitab Kejadian pasal yang ke-19. Jadi ceritanya Tuhan beserta kedua malaikatnya turun adik-adik. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa ia ingin menghukum kota Sodom dan Gomora karena di kota tersebut banyak orang jahat. Lalu Abraham berkata dan berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan engkau hancurkan kota Sodom dan Gomora karena di sana masih ada orang yang hidupnya benar. Kata Abraham, Tuhan jika ada 50 orang atau 40 orang atau 30 orang atau 10 orang benar yang hidup di sana, jangan engkau hancurkan kota itu. Lalu Tuhan menjawab, jika ada 10 orang benar hidup di kota Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan menghukum kota tersebut. Lalu kedua malaikat Tuhan berjalan menuju ke kota Sodom dan Gomora. Sesampainya di sana, kedua malaikat tersebut menemui Lot. Lot itu adalah saudaranya Abraham. Nah, di rumah Lot, kedua malaikat ini dihidangkan makanan oleh Lot, istrinya dan kedua anaknya. Lalu tiba-tiba adik-adik, seluruh laki-laki yang tinggal di kota tersebut mengepung rumahnya Lot. Wah, katanya mereka mau kedua malaikat tersebut. Mereka mau berbuat jahat sama kedua malaikat tersebut. Lalu kedua malaikat tersebut membuat semua orang yang mengepung rumahnya Lot itu menjadi buta adik-adik. Dan mereka tidak bisa melihat sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat tersebut. Lalu berlarilah Lot dan kedua malaikat tersebut pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Dan malaikat tersebut hanya menemukan 4 orang benar yang hidup di kota Sodom dan Gomora, yaitu Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Ketika mereka pergi, Tuhan akhirnya menurunkan hujan api dan belerang sehingga menghancurkan kota tersebut. Di perjalanan malaikat sudah mengingatkan bahwa tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi di tengah perjalanan istri Lot menoleh ke belakang adik-adik. Apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam saat itu juga. Nah adik-adik, ternyata di kota Sodom dan Gomora itu banyak sekali orang jahat ya, sehingga Tuhan mau menghancurkan kota tersebut, mau menghukum kota tersebut. Tapi Tuhan tetap sayang kepada anak-anaknya yang mau hidup benar, mau hidup taat di hadapan Tuhan. Buktinya Tuhan tetap menolong dan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Jangan juga jadi seperti istri Lot ya. Kita harus jadi anak yang taat. Ketika Tuhan katakan tidak, ya tidak. Ketika Tuhan katakan iya, ya iya. Jangan dilanggar. Jangan seperti istri Lot ya adik-adik. Kita harus jadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mau terus memimpin kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh hidup benar, hidup setia Tuhan, hidup taat di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati Tuhan keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami Tuhan, berikan mereka kesehatan. Biarkanlah Tuhan minggu depan kami juga boleh Tuhan mendengarkan kembali firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Hai adik-adik Super Kids. Hari ini kita akan menggambar sebuah hewan laut. Kira-kira apa ya? Kita akan menggambar seekor ubur-ubur. Yuk ikutin kakak ya. Yang pertama
Kita memerlukan selembar kertas HVS, spidol hitam, dan pensil warna apa saja. Jika sudah siap semuanya, kita memposisikan kertas potret atau berdiri. Selanjutnya, kita gambar setengah lingkaran dan garis lurus di tengah-tengah lingkaran tersebut. Setelah itu, kita gambar bulatan kecil di sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu bola matanya. Jika sudah, adik-adik bisa menggambar bulatan yang lebih besar di sekitaran bola matanya, menandakan bahwa itu adalah mata ubur-ubur. Tidak lupa, kita juga harus menggambar yang paling akhir dan paling penting, yaitu kentakelnya. Jadi, ubur-ubur memiliki kentakel berfungsi untuk menangkap mangsa, melindungi diri dari musuh, memakan, menggenggam, dan juga meraba adik-adik. Jika sudah semua, tinggal mewarnai deh. Kakak mewarnai ubur-ubur kakak berwarna biru, karena menurut kakak ubur-ubur bagus banget kalau warna biru. Mungkin adik-adik suka nonton SpongeBob dan ubur-ubur di SpongeBob kan warna pink. Adik-adik boleh mewarnai ubur-ubur adik-adik dengan warna pink. Wah, sudah jadi. Bagus banget kan ubur-uburnya. Sekarang adik-adik menulis di bawah gambar ubur-uburnya jellyfish, yang artinya ubur-ubur. Tidak lupa adik-adik juga menulis nama adik-adik di pojok atas ya. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. Kakak tunggu ubur-ubur adik-adik yang keren banget. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lili? Kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Tuhan sayang sekali sama kita. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah. Dan sebelumnya kakak mau ingetin untuk kalian jangan lupa mengerjakan kreativitas dan kirim fotonya ke grup Super Kids paling lambat hari Kamis. Untuk menutup ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah. Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati saudara kami, dan juga guru-guru kami. Dan juga Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.